Kita akan melanjutkan project yang telah kita buat sebelumnya. Di sini saya akan menjalankan projectnya dengan menjalankan npm run dev. Kemudian kita akses localhost 3000 dan mengunjungi halaman dashboard. Di sini kita bisa cek di klik kanan terus inspect. Kemudian kita cek HTML-nya atau layoutingnya. Di sini ada space kosong di sebelah kanan. Kita ingin halaman dashboard ini full sampai menutupi layar. Jadi di bagian main kita tambahkan class name terus flag 1. Sekarang sudah full ke kanan. Terus kita akan buat grafik bagian ini. Kita bisa cek di chart. Kemudian kita akan pakai yang ini. Bar chart multiple. Kita bisa cek kodenya. Kita bisa langsung copy aja. Kemudian di bagian dashboard kita buat komponen baru. Kita kasih nama aja komponennya bar chart.tsx. Kemudian kita ubah sedikit. Di sini ada beberapa yang belum kita impor, yaitu kita belum punya komponen chart dan juga belum punya package rechart. Jadi di sini saya close Ctrl C, kemudian install, atau langsung saja kita bisa coba di bagian komponen, terus chart. Terus kita copy aja perintahnya add chart dan kita jalankan perintahnya. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Terus di sini kita ada pertanyaan apakah kita sudah membuat komponen card. Di sini karena kita sebelumnya sudah membuat komponen card. Jadi klik Y. Dan sekarang chart komponen sudah di-generate secara otomatis menggunakan Search UI. Setelah itu kita impor komponen ini dan kita ubah menjadi export default. Terus kita impor di bagian page. Kita buat div baru. Kemudian kita kasih class name, margin topnya 4. Kemudian kita impor bar chartnya. Terus kita bisa coba jalanin lagi aplikasinya npm run dev dan kita bisa cek apakah sudah berhasil menampilkan bar chart. Di sini ada error. Ternyata bar chart di sini udah digunakan di bagian import rechart. Jadi di sini akan saya ubah nama komponennya. Kita bisa cek sesuai yang ada di contoh. Kita kasih nama aja bar chart sales. Jadi di sini nama filenya tak ubah ke bar chart sales. Terus di sini juga tak ubah bar chart sales.
Sekarang kita bisa cek lagi. Kita perlu pergi ke halaman page, terus ubah nama komponen juga supaya sesuai nama filenya. Nah, sekarang sudah bisa nampilin bar chart, tinggal kita atur lebarnya. Jadi di sini nanti kita punya dua kolom. Yang pertama kolom bar chart, terus yang kedua adalah list dari produk terjual. Jadi sini tak ubah menjadi layoutnya grid, terus grid kolomnya menjadi 2. Itu saya buat div lagi. Terus jaraknya tak kasih 2 juga, atau kita samain aja dengan gap yang di atas, jadi 4. Setelah itu kita bisa ubah di sini menjadi sales terus kita ubah menjadi 1. Kita ubah namanya di sini, misal data key-nya dari desktop. Mungkin sementara kita biarin aja seperti ini. Nanti kita sesuaikan dengan data dari backend untuk data chartnya. Setelah itu kita akan buat card ini, jadinya menampilkan list penjualan yang terbaru. Di sini di folder dashboard saya buat komponen baru. Jadi base product aja. Terus kita buat komponennya, export default base product, kemudian tanpa parameter aja, return. Di sini kita akan menggunakan komponen yang sama dengan card yang di atas, jadi kita impor card, terus kita isi card header, terus kita isi juga card title yang berisi base product. Setelah itu kita impor juga card content, kemudian kita cek terlebih dahulu dengan impor di halaman dashboard di file page.tsx. Base product ini auto complete, jadi ketika kita impor base product from base product, terus kita taruh komponennya sejajar dengan bar chart sales. Di sini sudah muncul base productnya. Setelah itu di bagian base product, di sini nanti kita akan menampilkan list
produk yang laris terjual. Jadi di sini akan membuat data dummy terlebih dahulu, misal menjadi items, dan nanti di item ada nama produknya, misal laptop, terus total 100. Terus itu kita ubah laptop Android, terus di sini kita anggap aja kita jualan produk elektronik. Jadi di sini nanti ada laptop Asus, MacBook, terus kita tambah lagi ada 4 data, untuk satunya lagi iPhone. Habis itu kita looping data ini untuk ditampilkan ke website. Yang pertama kita kasih kurung kurawa, terus items .map item, terus kita langsung return. Div terlebih dahulu. Kita akan cek dulu di komponen SansUI apakah ada komponen untuk menampilkan list. Di sini ada table, atau kita bisa pakai juga mungkin kita pakai aja table untuk menampilkan list dari produk yang terjual. Kita akan pakai table ini, jadi kita copy perintah ini, habis itu kita jalankan di terminal. Nanti akan dibuatkan komponen table, habis itu kita jalankan lagi npm run dev. Nah, di sini ini akan saya hapus terlebih dahulu. Saya akan import tabelnya. Terus table header, table row, habis itu table head. Yang pertama adalah name, terus total. Nah, di sini di table body kita akan looping data dari items ini, items.map, habis itu table row, dan kemudian table cell. Di sini akan ngambil dari item.name, dan kemudian di table cell yang kedua ngambil data dari item.total.
Di sini untuk generate item akan saya gunakan ChatGPT. Jadi di sini ada perintah tambahkan data ID dan lebih banyak sampel data. Terus kita copy aja dan kita ubah data ini dari sampel data dari yang telah kita generate menggunakan OpenAI. Sekarang kita sudah bisa nampilin list dari produk. Kemudian kita cek lagi di table. Mungkin untuk dasarnya dashboard ini sudah cukup. Untuk selanjutnya kita akan membuat halaman list produk. Jadi di file dashboard layout di bagian app shader per komponen kita akan ubah supaya ketika link ini diklik menuju ke halaman produk. Jadi di sini saya akan gunakan link dari next link. Habis itu HTML saya akan hapus, kemudian di reviewnya saya isi dari item.url. Dan di sini akan saya ubah slash dashboard. Kemudian ini slash dashboard slash product. Sales. Berikutnya yang produk menjadi slash product. Yang customer di URL-nya menjadi slash dashboard slash customer. Dan setting menjadi slash setting. Dan iconnya juga akan saya ubah. Kita bisa cek di yellow set react supaya sesuai dengan icon yang kita inginkan. Kita ingin cari icon produk, apakah ada? Misalnya untuk produk kita ingin bisa pakai icon ini packet search. Jadi di sini saya impor packet search. Terus kita ubah icon yang ada di produk menggunakan packet search. Habis itu kita coba cari lagi icon yang lainnya, misalnya customer. Kita pakai aja icon user.
Kita akan pakai user ini. Terus kita ubah di customer menjadi users. Terus untuk sales juga pakai kita coba cari chart aja mungkin. Kita akan pakai shopping chart untuk icon sales. Sekarang icon yang ada di samping sudah sesuai dengan teksnya, dan ketika kita klik sales akan menuju ke halaman sales dan seterusnya. Terus di sini labelnya tak ubah menjadi e-commerce atau jadi admin aja, website admin. Setelah itu kita akan buat halamannya. Di dalam folder dashboard kita buat halaman sales dengan menambahkan folder baru sales, terus menambahkan page.tsx. Kemudian kita buat komponennya, spot default, sales page, return, div kosong terlebih dahulu. Sekarang kita bisa cek lagi di example, terus jadi nanti kurang lebih nanti kita buat seperti ini, list penjualan, ada status, terus dan juga tanggal dan juga nama customernya. Untuk komponen yang dipakai kita bisa cek di komponen. Terus mungkin nanti kita untuk sales ini pakai data table. Yang pertama tadi kita sudah menambahkan table, cuman kita belum menginstal React Table. Di sini di copy aja React Table, habis itu di close terlebih dahulu di terminal dan kita install React Table-nya. Setelah itu kita bisa cek dokumentasi tentang React Table terlebih dahulu, gimana penggunaannya. Nah, di sini kita bisa baca-baca terlebih dahulu gimana penggunaan React Table. Kita akan langsung coba di bagian contohnya aja di basic.
Jadi React Table ini package yang akan membantu kita dalam membuat table. Yang pertama kita perlu impor use React Table, dan kemudian kita isi data dan juga columns-nya. Setelah itu kita bisa mapping tabelnya berdasarkan dari React Table ini. Di sini saya akan coba cek juga terkait penggunaan React Table di Sense UI. Ini contohnya terkait pertama membuat datanya terlebih dahulu. Setelah itu membuat list kolomnya. Kemudian kita bisa buat tampilan tabelnya di sini. Di sini saya akan, karena nanti tabelnya kita pakai di beberapa halaman, untuk komponennya nanti saya buat di bagian folder komponen. Terus kita buat aja komponen dengan nama data table .tsx. Setelah itu kita bisa ekspor default function data table. Terus kita isi div terlebih dahulu. Nah, di sini contoh penggunaannya. Jadi nanti kita gunakan data dari React Table. Pertama kita buat dulu table, terus kita define dulu props-nya. Jadi yang pertama untuk props di data table komponen, nanti ada table yang berasal dari React Table. Kita cek terlebih dahulu user React Table ini nanti tipe datanya apa. Kita cek di dokumentasi use React Table di bagian table. Jadi nanti ketika kita membuat use React Table, nanti bakal ada atau mereturn dari table. Mungkin kita cek terlebih dahulu aja isi dari use React Table. Setelah itu kita ke folder sales.
kita define tabelnya menggunakan dari use react table. Di sini nanti kita isi datanya. Terus mungkin kita kosongin dulu aja. Kita define datanya terlebih dahulu. Jadi nanti di data bakal ada data ID, terus customer name, status, habis itu total. Setelah kita membuat data yang berisi dari array of object, kita taruh di react table, kemudian kita define kolomnya. Sambil kita cek di contohnya. Oh, mungkin kita daripada membuat komponen dari baru, kita bisa copy aja komponennya dari SenseUI. Sebagai contoh, jadi di data table ini saya copy aja dari SenseUI. Habis itu kita bisa impor komponen, terus tinggal lempar kolom dan juga data. Jadi di sini data table, kita tinggal lempar data dan juga kolom. Di kolomnya nanti yang pertama kita bisa isi aksesor key-nya. Jadi aksesor key ini nanti key dari data. Yang pertama kita ingin nampilin nama customer, jadi key yang pertama aksesor key-nya customer name. Habis itu header-nya kita isi customer. Terus kita coba dulu cek. Kita jalanin lagi npm run dev. Nah, di sini kita sudah berhasil nampilin tabelnya. Kita rapin diri, kita kasih paddingnya jadi 4. Terus kita tambahin datanya. Mungkin untuk dummy data kita bisa minta tolong ke ChatGPT. Tambahkan sampel data. Terus kita copy aja dan taruh di
kode kita. Nanti kita punya beberapa data customer. Terus untuk column yang kedua, aksesor key-nya kita ngambil dari status. Kemudian judulnya ini, headernya kita kasih nama status juga. Mungkin status nanti bakal di ujung aja. Terus kolom yang kedua kita ubah menjadi total. Total, terus headernya total. Terus kita tambahkan judul di halaman sales. Terus kita ubah ukurannya menjadi 3XL. Kita hilangin aja icon ini ke halaman layout, default dashboard. Terus set bar trigger ini kita hapus. Sekarang kita sudah bisa nampilin list penjualan di website kita. Untuk sementara datanya mungkin masih data sampel, belum data asli. Terus kita buat lagi halaman produk. Buat folder produk, habis itu buat file pack.tsx di dalam folder produk. Dan kita bisa copy aja dari sini. Terus kita ubah nama komponennya product page, dan kita ubah judulnya juga produk. Terus kita ubah customer name menjadi name. Kita akan minta ChatGPT untuk ubah menjadi data produk. Terus kita taruh di kode kita ubah nama variabel menjadi items juga, data. Terus itu ini menjadi name, total itu menjadi, kita ubah menjadi price aja. Terus headernya kita jadi price, status tetap menjadi status.
Sekarang ketika kita pergi ke halaman produk, bakal muncul list produk sesuai yang kita inginkan. Sekarang kita telah berhasil membuat halaman dashboard, sales, dan juga produk. Untuk berikutnya, kita akan membuat halaman tambah produk. Jadi nanti user dapat menambahkan produk, menghapus, dan juga mengedit produk.